Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu berhebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'ah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Belado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas sampai dengan keyakinan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih terarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari akibat sebuah paksaan, ujian, bahkan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Yang kedua adalah motivasi yang berasal dari internal, yaitu motivasi yang harus ditumbuhkan oleh seorang guru dari diri seorang murid, yaitu untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Untuk itu, sebisa mungkin seorang guru harus menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan kepada murid. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh motivasi eksternal dalam menerapkan disiplin positif murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, maka sebagai seorang guru hendaknya dapat menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri mereka. Yang keempat, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid menggunakan tahapan dengan segitiga restitusi melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, nilai dan guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai pemikiran KHD, yaitu
pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun dan menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki dan mengimplementasikan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama, di mana salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh rasa aman dan rasa nyaman, serta keberpihakan pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik atau Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah serta pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai manajer dengan mengaplikasikan segitiga restitusi. Refleksi yang berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani murid yang berkelahi dengan temannya. Dalam menyelesaikan masalah murid tersebut, saya menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Refleksi yang berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru dalam menyelesaikan masalah murid, yaitu posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Menurut saya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid saat melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah.
Perasaan saya menjadi sangat senang dan mulai menyadari bahwa betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah, namun saya hanya baru menggunakan satu tahapan saja, yaitu pada tahap menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pernyataan bahwa menyadarkan murid jika setiap orang pasti memiliki kesalahan yang tidak akan ada orang yang sempurna. Refleksi yang berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun bisa diterapkan pula di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau budaya bagi murid. Terima kasih, demikian video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.